Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Di vlog gue kali ini teman-teman adalah kelanjutan dari konten gue sebelumnya. Oke, jadi masih mau review atau home tour rumah nih, gitu. Dan di belakang gue masih di show unit sekitar GDC nih, atau Grand Duta City. Nah, jadi teman-teman, di konten gue sebelumnya ada 2 show unit yang udah gue home tour dan semua masing-masing punya keunikan masing-masing. Jadi bisa cek ya, kalau mungkin ada yang baru lompat langsung ke konten ini, bisa langsung cek konten-konten yang sebelumnya di channel ini. Dan di belakang gua adalah tipe yang Thompson nih saat ini, dengan kebutuhan yang berbeda. Dan kalau kata Pak Rendra sebagai narasumber dari GDC ini, bahwa ini adalah tipe yang tertingginya nih. Nah, Pak Rendra udah ada di samping, boleh izin masuk Pak Rendra. Oke, Pak Rendra, maaf. Oke. Pak Rendra masih setia menemani nih ya Pak? Masih. Thank you nih Pak. Nah, ini tipe Thompson betul ya Pak? Betul. Betul. Dengan ukuran rumah berapa nih Pak? Nah, untuk tipe Thompson ini luas bangunannya di 66 Iya. dan luas tanahnya di 90. Oke, berarti clear bahwa ini memang yang paling besar dari 2 unit yang sebelum kita review ya? Betul. Pak ya. Dan juga dengan ruangan di area dalamnya juga banyak perbedaannya ya Pak? Banyak banget. Dan juga lebih luas intinya guys. Nah, Pak Rendra seperti biasa, aku mengarahkan kamera langsung ke Pak Rendra nih ya? Boleh. Oke Pak Rendra, jadi tipe Thompson dengan ukuran yang paling luas dari 2 show unit yang sebelumnya kita review nih ya Pak? Betul. Gitu. Nah, boleh dijelaskan mungkin dari sebelum masuk kita nge-review atau home tour rumahnya nih Pak, mungkin kan ada yang lompat langsung nonton di konten ini nih. GDC sendiri itu sebenarnya di area mana sih Pak? Ya, GDC itu terletak di area ujung timur dari Jakarta. Iya. Masuk ke dalam kawasan Kabupaten Bekasi. Oke. Nah, luasnya ada kurang lebih 200 hektar. Iya. Dan sekarang sudah ada 4 klaster. Iya. Yang pertama itu klaster West Manhattan, Oke. kemudian klaster East Manhattan, Oke. kemudian klaster Carmel, dan yang saat ini klaster keempat kita adalah klaster Pasadena. Oke. Tapi yang paling aku langsung tertarik 200 hektar itu ya Pak. Betul. Nanti teman-teman kita di area closing kita bakal bahas lebih mendalam tuh Pak, dari segi lahan ya, terus juga dari segi fungsional, fasilitasnya juga ya Pak ya. Karena fasilitasnya boleh Pak tipis-tipis di-share apa aja yang udah ada. Fasilitas yang ada dalam kawasan Grand Duta City Bekasi ini pertama yaitu adanya Central Park yang luasnya kurang lebih 10 hektar. Oke. Di mana dalam Central Park tersebut akan kita bangun pusat perbelanjaan, kemudian apartemen, pusat pendidikan, rumah sakit, dan tempat ibadah. Wih, sip. Tapi Pak Rendra itu bakal kita bahas nanti di akhir ya, di area closing vlog ya. Karena teman-teman pasti udah nggak sabar juga nih, gitu. Kalau melihat dari fasad depan rumahnya nih Pak, ini kayaknya udah American style banget nih, Pak. Nah, boleh di-share Pak, ini konsep dari tipe Thompson sendiri gitu. Terus kita pasti bahas juga dari depan dulu kan ya Pak ya, dari area fasad kayak gimana sih Pak konsepnya, boleh di-share? Untuk tipe-tipe unit yang ada dalam klaster Pasadena, kita menggunakan American style, di mana kita mengambil nama Pasadena itu adalah tempat yang dianggap hunian yang sangat indah di negara Amerika tersebut. Gitu. Nah, untuk tipe Thompson sendiri itu tipe kita yang paling besar, di mana ceilingnya itu kurang lebih 6,4 meter tingginya. 6,4 meter ya? Di mana lantai 1 itu 3,2 dan lantai 2-nya 3,2 juga. Oke, Pak Rendra, dari garasi nih. Garasi ukurannya kayaknya sama lah ya sebelum yang kita review juga ya. Betul, ya. Di area, nah tuh teman-teman. Jadi yang ngikutin pasti tahu ya, kita udah sempet review yang area canyon dan yang tengah apa? Freeman ya. Nah, dan area garasi Thompson ini dengan garasi yang canyon sama ya Pak ya? Dengan yang Freeman. Dengan yang Freeman justru sama teman-teman. Tapi Pak, menariknya kenapa yang ini kelihatan view lebih luas ya Pak? Mungkin karena area... Mungkin dari area tamannya. Nah teman-teman, jadi memang lebarnya clear ya, antara Thompson dengan Freeman lebih luas ya. Betul. Bahannya nih di garasi apa nih Pak? Garasinya kita pakai granit yang homogeneous style, ukuran 60 x 60. Oke, teman-teman bisa lihat ya, motifnya lucu. Terus ini 2 mobil muat lah ya? 2 mobil muat. 2 mobil muat teman-teman. Dan yang perlu diperhatikan ada kanopinya ya Pak Rendra? Betul. Ya, kanopi ini free bagian dari pembelian apa gimana Pak? Free, bagian pembelian. Oke, nah menarik nih kalau soal free-freean, ntar kita bahas nih lagi di closing vlog nih ya Pak Rendra ya. Oke, dari segi, nah ini
terakhir mengomentari area jendela ini banyak banget nih ya Pak Rendra ya. Betul. Jadi maksimalisasi cahaya alami kalau pas sudah di pagi siang hari nih Pak Rendra. Enak banget pokoknya. Benar. Jadi gitu. tidak perlu pasang lampu listrik lagi. Ya. Karena juga dari jendela yang kita pasang juga untuk pencahayaan, juga untuk sirkulasi udara. Oke teman-teman. Sip, berarti Pak Rendra kita langsung masuk ke area dalam aja kali Pak ya? Gitu, tipis-tipis. Oke teman-teman, kita gas ke dalam. Oke teman-teman, kita masuk ke area dalam, tapi Pak Rendra sebelum kita masuk, kita di area pintu dulu nih Pak Rendra. Iya. Pintu untuk tipe Thomson ini sudah menggunakan smart door lock. Iya. Bisa pakai finger, bisa pakai kartu, juga bisa pakai password. Ya, jadi udah kekinian banget lah ya. Betul. Bahan dari pintu sendiri pun Pak, Ya, anyway? kita pakai yang solid, kayu solid. Ya, oke. Terus ya ini teman-teman ya, jadi area jendelanya ini juga luas banget ya, Pak Rendra ya. Terus bahan dari ininya apa nih Pak? Ya, kita pakai ACP Mas. Oh, oke. Jadi udah cukup oke lah ya? Iya. Gitu ya. Oke, Pak, kita langsung masuk nih ya, Pak Rendra ya. Nah, teman-teman boleh lihat intip bagian dalamnya. Pak Rendra izin masuk boleh. Wih, seru. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi area ruang tamu. Nah, ini yang jadi pembeda banget sih Pak ya dari yang kita review unit sebelumnya. Iya. Ini bener-bener memang proper banget nih area ruang tamunya ya, Pak Rendra ya. Kalau dari segi dapur memang masih sampingan, itu dapur bersih hitungannya ya Pak? Iya. Dapur bersih ya. Kita langsung dapur kotornya. Ya, kita cek nih intip nih teman-teman dapur kotornya. Boleh dibuka. Oke, oh pintunya model geser ya Pak? Iya, model geser. Sip. Ya, izinin numpang set. Nah, nanti peruntukan di area dapur kotornya di area sini nih, teman-teman. Oke, cukup banget lah ya Pak ya? Iya, luas banget. Ya. Luas banget teman-teman. Nah, Pak Rendra, kalau misalnya untuk, ini kan di konten sebelumnya udah kita bahas, bahwa semua interior yang ada di unit ini tidak termasuk dalam paket pembelian ya. Gitu. Opsional. Opsional betul. Tapi kan mungkin ada yang baru nonton dan belum tahu gitu. Supaya mereka jangan berkecil hati dulu nih. Kalau misalnya pengen beli unitnya dan mendapatkan interior yang persis sama, itu bisa nggak sih? Bisa, tinggal hubungi bagian teknik kita saja. Bisa banget ya Pak Rendra ya. Jadi nanti tinggal langsung dibicarakan aja ya, walaupun ada biaya exclude-nya ya. Ada biaya tambahan pasti. Oke. Jadi kayak gini tuh teman-teman nanti buat area ruang tamunya, buat nyambut. Wih, ini keren sih backdropnya. Kayak ada lampu dua kecil gitu. Ini emang American style banget ya. Betul. Nah ini area buat nanti naruh TV di area sini teman-teman. Oke, ini agak sedikit ditutup aja. Nah Pak Rendra, dari ubin nih Pak Rendra. Ya, ini kita pakai granit juga. Ya. Ukuran 60x60. Oke. Kita berarti bisa lanjut ke area kamar tidur kali ya Pak Rendra ya. Oke. Nah, teman-teman, area kamar tidurnya kira-kira ini ukuran berapa nih, Pak? Ini ukuran 3x3. 3x3 ya? Ya. Pak Rendra, oke. Jadi ini bisa untuk kamar untuk orang tua, ya, atau untuk tamu, yang singgah ke unit ini. Oke, ini luas banget sih, guys. Ya. Ini emang sih, ini desainnya juga cakep sih ya, match banget nih interior dengan ininya, komposisinya. Oke, nah ini area toilet nih Pak Rendra ya. Ya. Lampunya boleh izin dinyalakan Pak? Nah teman-teman, ini juga area toiletnya cukup luas dan juga dibalut dengan ini nyebutnya apa nih Pak? Kalau untuk area temboknya Pak? Ya kita hiasi dengan granit juga. Granit juga ya, Pak Rendra ya bisa dibilang. Oke. Nah ini ukuran toiletnya berapa nih Pak? Kira-kira? Ukurannya sekitar 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5 ya, teman-teman. Oke, berarti untuk kamar mandi cukup luas lah ya. Cukup luas, ya? betul. Wah, gitu. Kita berarti Pak Rendra bisa langsung coba tes. Tes sih. Aku kebiasaan nge-review mobil jadi tes. Kita langsung naik ke atas ya Pak Rendra ya. Mari. Kita langsung kepoin teman-teman. Nah ini apa ya? Ini nyebutnya apa ya Pak Rendra ya? Koridor atau apa nih? Semua ini, untuk lorong ini. Betul. Jadi view-nya kayak gini nih teman-teman. Elegan banget sih teman-teman. Nah kita langsung coba naik ke atas nih bareng Pak Rendra. Oke. Nah ini kamar anak. Nah ini kamar anak ya, Pak Rendra ya. Jadi kamar anaknya teman-teman ukurannya berapa Pak Rendra? Ukurannya cukup luas juga. Iya. Ya sekitar 3x3 juga. 3x3? Iya. Tapi emang benar sih ya. Dari unit yang sebelum-sebelumnya yang paling aku suka
Itu adalah setiap kamarnya tuh ceilingnya luas banget ya Pak? Tinggi, betul. Tinggi banget. Jadi udah ruangannya tuh ukurannya cukup gede atau proper gitu, ternyata ditambah ceiling lebih tinggi lagi, jadi lebih mewah lagi ya Pak? Lebih mewah, terus nggak ngap ya Pak? Ngap. Bener. Oke, kita sekarang kamar utama. ke kamar. Ya, ini ukurannya juga sama. Nah, teman-teman. Jadi ini kamar utama nyebutnya Pak? Kamar utama. Kamar utama guys. Nah, disinilah ruangan untuk memadu kasih ya Pak Rendra. Ukurannya berapa Pak Rendra? Ukurannya sama 3,3 juga. 3,3 teman-teman. Agak lebih sedikit ya. Sip. Oke teman-teman, kita langsung kepoin ke area samping. Kamar mandinya. Izin Pak, maaf. Nah ini teman-teman, area kamar mandi. Aku agak mundur sedikit Pak Rendra, maaf. Oke, jadi view-nya kurang lebih kayak gini teman-teman. Ukurannya berapa Pak? Ukurannya 1,2 sama 2,4. 2,4 ya Pak Iya. Rendra ya. Keren sih, bagus sih. Ini cute banget. Oke, berarti nah ini juga tambahan teman-teman nih semacam jendela ventilasi ya? Iya, betul. Pak Rendra ya. Jadi dari depan sampai di dalam pun area jendelanya banyak ya Pak. Gitu untuk memaksimalkan cahaya bukan cahaya ilahi ya Pak. Untuk memaksimalkan cahaya alami masuk. Jadi ini di sini ada guys, dan di sini juga ada nih teman-teman. Nah, Pak Rendra, berarti apa yang udah kita tour dari awal depan sampai saat ini ya itu aja ya Pak Rendra ya? Iya. Kira-kira ada lagi nggak Pak Rendra mungkin Pak? Ya mungkin untuk luas tanah tipe Thompson ini, Ya. itu ada yang 90, Ada yang 90? ya, ada juga ada yang 78. Ada juga yang 78? Ya. Oh jadi ada dua ya? Ada dua. Perbedaannya jangan-jangan nih ada yang hook dan tidak mungkin Pak? Ada yang hook, ada yang di badan juga. Benar tuh. Jadi kalau yang lebih luas biasanya mungkin yang hook ya Pak ya? Iya. Gitu teman-teman. Oke, berarti ini kita udah tour nih Pak, tour singkat lah ya. Dan kita mau coba bedah lebih mendalam nih Pak. Gitu dari 3 sektor nih menurutku ya. Yang pertama dari segi akses, terus yang kedua dari segi lahan. Dari lahan itu kayak berapa sih lahan GDC ini, terus dari segi fungsional dan berapa yang sudah terrealisasi dan lagi progres mau direalisasikan, terus sama yang terakhir akses nih Pak. Karena biasanya langsung rumahnya bagus, aksesnya gimana nih? Iya, Nah, betul banget. kita langsung turun ke bawah nih ya Pak Rendra ya. Siap. Buat obrol ini tuh lebih mendalam teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah tour dari mulai depan, terus kita masuk ke area dalamnya juga untuk tipe Thompson ini, dan kita masuk di area closing nih Pak Rendra nih. Seperti biasa, seperti konten-konten kita yang sebelumnya Pak Rendra, aku mau bedah sedikit lebih dalam gitu untuk beberapa poin, kurang lebih 3 lah ya. Jadi mulai dari yang pertama itu bonus-bonus tuh Pak Rendra, yang tipis-tipis tadi udah kita bahas juga. Aku pengen lebih detailin lagi di area itu. Terus yang kedua, dari segi fungsi lahan secara keseluruhan GDC ini juga gitu. Karena teman-teman pasti yang beli area di GDC ini pengen tahu juga Pak Rendra progres yang sudah berjalan berapa persen dan yang still progressing juga berapa persen sisanya. Terus juga fasilitas-fasilitas juga yang bakal disediakan seperti apa. Dan yang ketiga adalah akses nih. Karena itu kayak udah jadi sebuah momok penting buat para pembeli gitu. Pasti pada penasaran kan, walaupun tadi kita udah spill di depan nih area yang strategis apa, tapi gue mau coba perdalam nih teman-teman. Dari segi akses, tolnya kemana aja, terus dan non-tolnya itu juga apa aja. Oke, kita dari yang bonusnya dulu nih Pak Rendra nih. Bonus kan pasti ada yang langsung dan tidak langsung nih Pak Rendra. Boleh di-share ke teman-teman. Ya. Untuk bonus langsung pembelian tipe Thompson, yang pertama adalah free BPHTB, kemudian free AJB, kemudian peningkatan hak dari SHGB ke SHM, kemudian dapat smart door lock, mendapat free kanopi. Oke, nah lanjut Pak untuk bonus yang berikut. Untuk bonus yang indirect atau yang diundi, itu pertama misalkan alat elektronik seperti kulkas, TV dan AC, kemudian ada motor, kemudian hadiah umroh dan juga jajaran ke luar negeri. Gokil. Tapi itu memang perlu di-note juga teman-teman, itu nanti kayak semacam undian ya? Diundi ya gitu. Terus yang kedua dari segi lahan nih Pak Rendra. Lahan sebenarnya GDC ini tuh keseluruhannya berapa hektar sih gitu. Terus yang kita lebih tajemin lagi, yang sudah progres tuh berapa persen dan yang masih berjalan berapa persen, boleh di-share? Ya.
Untuk luas keseluruhan dari area Grand Duta City Bekasi itu kurang lebih 200 hektar. Ya. Dan sekarang baru terpakai ya kurang lebih 30%-nya, di mana sudah ada 4 klaster. Yang pertama itu West Manhattan, kemudian East Manhattan, kemudian Carmel, dan juga terakhir ini klaster keempat kita tuh klaster Pasadena. Nah, dari total 200 hektar itu akan kita pergunakan 10 hektar untuk area Central Park. Di mana Central Park itu akan dibangun mall, kemudian apartemen, pusat perbelanjaan, kemudian tempat ibadah, pusat pendidikan dan rumah sakit. Sampai rumah sakit pun. Dan juga di dalam Central Park itu kita lagi proses pembangunan untuk country club, yang kita sebut namanya Sun Lake, di mana ada sebuah gedung pertemuan bisa dipakai untuk acara pernikahan, acara keluarga atau acara yang lain. Dan juga kita akan sedang ngebangun juga untuk area water park, di mana untuk hiburan untuk orang tua dan anak-anak. Buat anak-anak tuh. Banyak ya. Jadi untuk wisata atau rekreasi tidak perlu keluar kawasan. Ini bisa dibilang kota mandiri lah ya. Kedepannya. Karena memang ya semua fasilitas udah ada. Kayak lu mau kemana lagi gitu. Betul. Keluar klaster langsung menikmati. Gokil sih. Terus sama menariknya sampai water park juga tadi juga ada ya. Buat bocah-bocah nih teman-teman. Aduh. Itu menjawab banget sih. Terus sama memang concernku tadi aku tertarik banget ketika pas Pak Rendra nyebutin 200 hektar ya. Oke, itu berarti sudah menjawab tuh, aku yakin tuh. Udah clear yang kedua. Nah, yang ketiga nih, Pak Rendra. Akses nih gitu. Karena semua pasti akan buyar kalau aksesnya ternyata teman-teman ya nggak deket tol gitu. Ya, masuk non tolnya juga kurang oke misalnya gitu. Boleh share nih ke teman-teman nih, Pak. Akses untuk ke Grand Duta City Bekasi itu bisa melewati 4 tol. Yang pertama Bekasi Barat. Pertama Bekasi Barat, kemudian tol Cakung, kemudian tol Gabus, dan juga tol Tarumajaya. Gokil. Nah, untuk jalur non tolnya itu bisa lewat Harapan Indah dan juga bisa lewat Pondok Ungu, daerah Marrakas. Oke, Pak Rendra. Nah, sekarang kalau teman-teman mungkin pengen tahu gitu. Bonusnya tertarik gitu. Terus sampai kapan sih gitu? Kan kali-kali aja deh yang gue mendingan hold dulu deh. Soalnya masih sampai sekian waktunya kan. Boleh share nih? Mumpung masa berlaku promo masih berjalan, jadi segeralah miliki unit rumah yang ada dalam klaster Pasadena. Oke, berarti langsung aja segera hubungin ke nanti nomor ada bisa dikontak nih teman-teman sebelah kiri atau sebelah kanan, ntar editor yang bisa bantu kasih motion grafiknya, atau juga pasti nanti gue tulis juga di deskripsi dan kolom komen, pasti gue pin juga, jadi bisa langsung kontak dan janjian nanti dengan Pak Rendra boleh ya untuk melihat show unit secara langsung ya Pak Rendra ya. Nah, ini gue demen nih, soalnya kalau di konten sebelumnya gue udah tahu jangan Pak Rendra. Tapi kali aja kan ada teman-teman yang baru nonton nih, boleh disampaikan. Ada tips properti yang menarik, yaitu jangan tunggu beli rumah, tapi beli rumah dan tunggu. Karena ke depan harga rumah pasti akan naik. Jadi saat inilah kesempatan untuk membeli rumah. Itu wise banget sih Pak Rendra ya. Mungkin memang karena common sense-nya adalah kayaknya nggak mungkin ada harga tanah turun ya, Pak Rendra ya, gitu. Harga bangunan turun. Nah, terus ada lagi nggak Pak Rendra yang mau disampaikan kira-kira? Cara tips memilih properti mungkin ya Pak Rendra? Cara memilih properti yang bagus adalah lihat rumah dan juga lingkungannya. Karena perlu kita ingat bahwa rumah adalah untuk kita tinggal dan juga untuk lifestyle. Dimana kalau kita hidup di rumah yang lingkungannya bagus, kemudian bermanfaat buat anak-anak, kenapa tidak? Gitu. Udah nyaman, bermanfaat untuk anak-anak, dari segi lifestyle pun terakomodir nih. Nah, harga Pak Rendra terakhir nih, harga berapa sih Pak Rendra? Kalau untuk Thompson itu dimulai dari harga 1,1. 1,1 ya Pak Rendra ya. Untuk dapetin fasilitas segudang, bonus segudang, lahan strategisnya 1,1 ya Pak Rendra ya? Gokil sih, top. Kalau misalnya yang punya dana segitu sih, ini
value for money lah ya, Pak Rendra ya. Dengan harga segitu teman-teman bisa dapetin semuanya nih. Oke, berarti kayaknya udah clear nih Pak Rendra ya. Kita udah bahas detail tadi semuanya. Dan nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi teman-teman yang mungkin kita mau coba lebih improve lagi konten bareng sini, Pak Rendra masih berkenan ya Pak ya? Siap. Pak Rendra makasih banget sekali lagi Sama-sama. waktunya udah menyempatkan. Dan itu aja konten gua kali ini teman-teman. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Pesan gue masih sama, stay healthy, stay safe. Bye-bye.